Ya pemirsa, ini pembicaranya semakin seru bersama dengan Pak Taufan. Tapi jujur nih Pak ya, saya tuh mungkin sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu pas lagi siaran gitu ya, saya sempat ngebatin. Aduh gimana ya caranya, gua harus ketemu sama Komnas HAM gitu kan. Karena waktu itu sempat bertanya juga, ngebatin juga, ini sebenarnya Komnas HAM tuh di pihak siapa sih gitu kan. Dan akhirnya tadi penjelasan yang udah disampaikan sama Pak Taufan akhirnya menjawab bahwa sebetulnya proses hukum itu memang nggak bisa based on feeling pemirsa, tapi harus berdasarkan barang bukti. Dan tadi kan sempat disampaikan ya mengenai kultur polisi yang keras gitu ya Pak. Ini mungkin boleh dijelasin nggak ke pemirsa, sebenarnya apakah memang kultur polisi yang keras ini karena didikannya atau karena memang sudah seharusnya, atau sebenarnya tergantung oknumnya aja? Ya saya kira, saya 5 tahun jadi ketua Komnas. Hampir tiap tahun itu kita mendapatkan laporan yang sangat banyak ya. Praktek-praktek kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh polisi kepada masyarakat sipil, bahkan juga terhadap polisi yang lain, artinya kejadian sesama polisi. Walaupun yang general gitu, kemudian ditambah lagi dengan obstruction of justice yang sistematik dan masif itu baru ini. Jadi kinerja dan kultur kepolisian Indonesia itu memang menurut kami harus diaudit, harus dikaji ulang, evaluasi. Karena banyak sekali peristiwa-peristiwa seperti itu. Yang paling mudah selalu kita saksikan itu ketika ada demonstrasi. Kami tanyain, kami dekati misalnya sebagian dari aparat yang di bawah itu. Memang dia sudah punya mindset gitu. Tidak melihat bahwa orang yang demonstrasi ini adalah warga negara yang sedang menjalankan hak konstitusinya dan hak asasi manusia, yaitu hak untuk bebas berekspresi, menyampaikan pendapat. Tapi dia sudah melihat orang-orang ini adalah kumpulan orang yang berpotensi mengganggu keamanan, ketertiban. Karena itu cara pandang dia sejak awal tidak dalam rangka melindungi orang yang sedang menjalankan hak konstitusionalnya, tapi untuk mencegah terjadinya kerusuhan, kekacauan, macam-macam. Cara pandang itu mau nggak mau melakukan kekerasan gitu. Ada SOP-nya yang sebenarnya sangat ketat. Pada tahap mana dia boleh melakukan tindakan tertentu, sampai paling tinggi bahkan dia boleh menembak misalnya. Ada SOP-nya. Tapi seringkali SOP itu dilanggar, kan, secara serampangan, bahkan kepada jurnalis misalnya, bahkan kepada orang yang sebenarnya itu petugas kesehatan atau orang yang sebetulnya bukan bagian dari kerusuhan itu. Itu ada kaitan dengan tadi saya katakan mindset, kultur, tapi juga ada kaitan dengan pendidikan. Komnas sebenarnya punya kerjasama dengan mereka, melakukan pendidikan itu, tapi kami kira belum terlalu kuat ya untuk mengubah kebiasaan, kultur dan lain-lain. Beberapa petinggi kepolisian kami ajak diskusi, mereka menyadari itu. Makanya ada kerjasama yang sekarang misalnya salah satunya kan pencegahan penyiksaan. Selain juga kami lakukan itu dengan Dirjen Lapas, Dirjen Imigrasi, yang juga di sana terjadi itu. Orang-orang yang sedang dalam tahanan di lembaga masyarakat juga mengalami penyiksaan, baik fisik maupun non fisik itu. Di kepolisian juga sangat banyak. Bahkan yang menimbulkan kematian misalnya, itu terjadi. Jadi praktek-praktek kekerasan ini menurut saya cukup sistemik ya, dan karena itu harus diubah, tidak saja kulturnya, tapi juga aturan-aturannya, pendidikannya, proses rekrutmen, dan juga mungkin soal manajemennya, promosi dan yang lain-lain itu. Pak, ngomong-ngomong ini kopi boleh saya minum? Woi, saya juga mau. Soalnya agak menggiurkan gitu ya Pak ya. Kalau bicara soal kultur ya Pak Taufan, waktu itu saya sempat turun ke rekonstruksi reka adegan gitu kan, dan memang masih terdengar panggilan jenderal gitu ke FS gitu kan. Sebetulnya ini termasuk kultur yang juga harus diubah? Betul. Atau gimana ya? Iya, di dalam aturan mereka misalnya seorang bawahan tidak harus mematuhi perintah dari atasannya yang melawan hukum. Tapi dalam praktek yang terjadi, nyatanya kan tidak. Ya. Bagaimana itu Baradae misalnya mengatakan bahwa saya diperintah? Kan dia tahu bahwa perintah membunuh itu kan tidak dibenarkan. Atau yang dalam peristiwa obstruction of justice itu, semua tahu mereka bahwa yang diperintahkan untuk dilakukan, merusak TKP-nya, membuat skenario, melakukan disinformasi kepada publik,
nggak ada mereka yang nggak tahu bahwa itu salah. Kalau obstruction of justice oke lah, karena itu mungkin masih bisa menolak. Tapi kalau pada saat harus menembak di tempat dan bukannya itu malah jadi ketakutan tersendiri, Pak, daripada dia ditembak misalnya. Iya, tapi kan itu bagian dari kultur kan. Artinya kultur yang membuat mereka sebagai bawahan harus menuruti harus menuruti, padahal dia pasti tahu bahwa itu salah. Nggak mungkin dia tidak tahu itu salah. Tidak ada alasan. Misalnya kalau seorang itu yang mau ditembak itu misalnya melakukan satu perbuatan tindak pidana, kan nggak boleh ditembak sembarangan seperti itu. Itu juga pelanggaran hukum. Tapi kenapa dia lakukan? Oh, karena diperintah atasan. Berarti ada sesuatu yang keliru dalam kultur mereka, sehingga di dalam SOP dikatakan perintah atasan yang melawan hukum itu tidak perlu untuk dipatuhi. Tapi nyatanya sudah jelas-jelas itu perintah atasan yang melawan hukum dia lakukan dengan alasan kepatuhan kepada komando misalnya. Itu kan menunjukkan ada yang harus diperbaiki dalam kultur kepolisian itu. Kalau panggilan jenderal terhadap Sambo, karena beberapa mungkin kemarin ya atau beberapa hari yang lalu itu kan sudah jelas bahwa bandingnya ditolak, berarti sudah diberhentikan dari Polri. Tapi masih ada panggilan-panggilan jenderal. Nah ini termasuk harus diubah juga berarti ya. Iya. Jadi apa ya? Sebetulnya dulu waktu kita membuat undang-undang tentang kepolisian, impian dari banyak orang atau imajinasi dari banyak orang yang mengusulkan atau yang membuat undang-undang itu membayangkan polisi itu sebagai satu organisasi yang sipil sebetulnya, meskipun dia dipersenjatai karena dia harus melakukan pengamanan dalam situasi tertentu, melakukan penegakan hukum. Tapi postur Polri pada dasarnya adalah penghayam masyarakat sebetulnya. Tapi kalau kita lihat perlahan-lahan kemudian terjadi satu kecenderungan untuk melakukan militerisasi ya, dari pakaian, dari sikap-sikap dan lain-lain itu, sehingga kemudian kultur militernya jadi muncul gitu. Iya, padahal mereka kan sebetulnya berbeda dengan TNI. Kalau TNI ya memang karena dia sudah dikonstruksikan menjadi satu institusi yang nanti memang berhadapan dengan musuh negara gitu. Kalau mereka kan tidak. Mereka sehari-hari berhadapan dengan masyarakat sendiri dan tugas pokoknya adalah pengayoman masyarakat. Dalam hal tertentu saja dia melakukan penegakan hukum karena ada orang melawan hukum. Kan jumlah orang yang melawan hukum kan tidak banyak. Nggak semua masyarakat Indonesia juga. Yang sehari-hari di Jakarta kita alami ini adalah orang yang membutuhkan pengayoman dari polisi gitu. Bukan karena ada satu tindak pidana yang kita lapor ke polisi. Itu kecil sekali. Ya mudah-mudahan sebenarnya kasus Duren 3 lah ya kita katakan ini bisa jadi sentilan ya kan untuk Polri berbenah. Kalau saya menggambarkannya bahkan tidak bermaksud membesar-besarkan. Saya katakan sekarang ini ada tumor di dalam tubuh Polri itu. Bukan berarti Polrinya tumor ya. Di dalam tubuh manusia ada tumor kan manusianya nggak salah. Tapi tumor ini yang harus kita bersihkan supaya manusianya kembali sehat. Polri juga begitu, ada tumornya, tumor ini harus dibersihkan sehingga Polri kemudian menjadi sehat. Kalau perlu direformasi lagi sehingga tadi posturnya sebagai pengayom masyarakat itu yang ditampilkan lagi fungsinya ya. Dan ini sepertinya memang sudah mulai terlihat dari tindak langsung Pak Kapolri ya. Kan tadi Pak Tovan sempat bilang perlu ada audit gitu. Gimana caranya Pak? Ya kita minta pada presiden silahkan untuk membentuk tim khusus lagi berarti tim khusus yang dibentuk presiden atau menunjuk menteri tertentu, katakanlah Pak Menko Polhukam misalnya karena beliau juga selain itu adalah ketua Kompolnas, atau dia melibatkan tim lain termasuk Komnas HAM silakan saja, tapi memang menurut kami perlu satu audit yang mendalam mengenai kinerjanya dan mengenai kulturnya, terutama yang terkait dengan kekerasan, penyiksaan dan soal-soal pelanggaran hak asasi yang lain ya. Kan banyak sekali kasus yang terjadi yang dilaporkan ke Komnas HAM sampai hari ini itu masih Polri itu paling tinggi. Jadi kalau ada pengaduan tertinggi itu polisi. Nomor 2 sekarang korporasi. Baru yang ketiga itu pemerintah daerah. Bukan TNI, itu sedikit sekali laporan tentang TNI, tapi yang paling banyak itu justru tentang Polri. Tidak berubah dari tahun ke tahun. Saya sebagai ketua Komnas HAM berhadapan dengan 3 Kapolri. Dari zaman Pak Tito, Pak Idam Aziz, sekarang Pak Listio. Masih menghadapi statistik pengaduan yang Polri tetap tertinggi. Iya, tertinggi. Bukan berarti kita tidak melihat juga ada kinerja baik mereka, banyak ya, tapi ini laporan dari masyarakat yang diadukan Komnas HAM itu masih terpolisi. Termasuk bukan Polri yang jadi pelaku, tapi Polri misalnya
ada orang mengadukan masalahnya. Sebagai contoh, karena misalnya rumah ibadahnya diganggu oleh kelompok lain, tetapi tidak ada penanganan yang serius dari kepolisian. Padahal mestinya polisi datang ke situ untuk segera melakukan proses penegakan hukum, termasuk juga mengayomi warga yang tidak bisa menjalankan kebebasan beragamanya gitu. Nah, ini laporan-laporan ini kan nyampe juga. Memang dalam laporan seperti ini bukan polisi pelakunya, tapi polisi dianggap atau dinilai masyarakat tidak cepat di dalam melakukan penanganan. Nah, itu terkait dengan kalau dalam hak asasi manusia namanya access to justice. Jadi setiap orang ini memiliki hak atas akses terhadap keadilan. Dia tidak mendapatkannya karena penegak hukumnya tidak tanggap atau tidak cepat melakukan proses-proses penegakan hukum. Dan ini yang memang perlu diantisipasi, jangan sampai itu masyarakat Indonesia justru berpikirnya keadilan hanya untuk orang-orang yang punya kekuasaan, punya uang gitu kan. Itu soal, dan terutama kan juga kalau tadi kaitan dengan kebebasan beragama, itu kelompok-kelompok minoritas selalu komplainnya kan di situ. Mereka merasa bahwa aparat penegak hukum kita ini belum bertindak secara adil dalam rangka melindungi mereka sebagai kelompok-kelompok yang memang sangat rentan mendapatkan pelanggaran hak asasi. Tadi kan Pak Taufan udah bilang pembentukan tim khusus untuk melakukan audit. Apakah ini salah satu rekomendasi? Karena kan katanya Komnas HAM punya 5 ya rekomendasi. Rekomendasi pertama kali kami ke Presiden itu meminta Presiden untuk melakukan audit. Yang kedua untuk memastikan juga ya ada satu katakanlah mekanisme di dalam tubuh Polri itu. Kenapa ke Presiden? Karena Presiden atasan langsung. Ya. Kalau terjadi satu peristiwa kekerasan, penyiksaan atau pembunuhan itu tindak pidana lain yang dilakukan oleh kepolisian, ya, artinya anggota polisi, mekanisme seperti apa? Ya. Apakah polisi yang melakukan penyidikannya, ya, atau misalnya dia dibantu dengan instrumen lain, ya, yang non kepolisian? Ya. Itu kami minta supaya Presiden membuat mekanisme yang khusus supaya kemudian tidak seperti yang sekarang terjadi pelambatan macam-macam, orang kemudian nggak percaya ya. Padahal sudah bekerja misalnya belakangan ini bekerja sangat bagus, tapi toh orang masih enggak. Ini seperti jeruk makan jeruk gitu kan. Nah, keraguan-keraguan itu mungkin bisa dijawab kalau Presiden kemudian membuat atau mendorong kepolisian membuat mekanisme yang tidak lagi ad hoc tapi bersifat permanen di dalam kepolisian. Manakala ada perkara tindak pidana yang pelakunya polisi, baik dilakukan terhadap polisi maupun bukan kepada polisi, ada badan yang independen. Ada badan yang lebih independen, ya, misalnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau masalah ada 5 ya Pak? Ada 5 ya. Kita mendorong infrastruktur ya, pembenahan infrastruktur dari undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu. Tidak hanya kasus ini, banyak sekali kasus di Indonesia ini. Ketika diadukan ke polisi misalnya, itu masih menggunakan prosedur yang sama dengan tindak pidana umum yang lain. Karena memang KUHAP-nya untuk tindak pidana kekerasan seksual itu belum dibentuk. Juga kelembagaannya. Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, LPSK misalnya dalam salah satu pasal disebut punya wewenang tertentu, tugas tertentu. Tapi kayak apa tuh wewenangnya? Belum dijabarkan. Jadi kita mungkin mendorong supaya pemerintah juga bikin peraturan pelaksanaan terkait dengan pasal-pasal tertentu yang harus dijabarkan implementasinya. Ya, oke. Berarti sebenarnya pembentukan tim khusus, kemudian tadi ada badan independen, terus juga infrastruktur untuk implementasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pembentukan semacam unit khusus ya. Sebenarnya sudah ada di Polres-Polres, tapi belum seluruh Polres. Belum diaktifasi lagi. Belum diaktifasi lagi untuk penanganan-penanganan yang itu unit untuk pelayanan kasus-kasus terkait dengan perempuan dan anak. Ya. Itu belum terlalu banyak. Walaupun sudah ada sejak dulu, tapi belum seluruh kepolisian di Indonesia ini punya unit itu. Kita dorong supaya itu diadakan. Ya, mudah-mudahan ya kasus ini akhirnya bisa jadi titik terang gitu Pak. Ini kita udah ngebahas kasus agak berat ya isunya gitu kan. Dari Duren 3, dari badan khusus dan lain sebagainya. Nanti di segmen berikut kita bahas yang ringan-ringan Pak. Kita bahas seputar Pak Taufan dan juga seputar keluarga. Pemirsa tetap bersama kami.